Baik, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Husna Nugraha Praja. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di program studi Sarjana Mikrobiologi. Jadi pada pagi hari ini, gitu ya, kita akan memulai kuliah yang pertama kita, yaitu adalah kuliah bioinformatika dengan kode BM 3104, gitu ya. Dan untuk memulai kuliah pada hari ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal terkait dengan mata kuliah itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang mata kuliah bioinformatika, maka mata kuliah ini mempunyai kode BM 3104 yang merupakan ini adalah kuliah wajib di tingkat 3, lalu kemudian bisa diambil di semester ganjil ya. Kemudian untuk jadwal kuliahnya sendiri itu akan dilaksanakan pada setiap hari Jumat ya, yaitu jam 9 sampai jam 11. Di mana itu akan bertempat di ruangan ini di GKU Barat 9107 gitu ya. Kemudian untuk SKS kuliah itu sendiri gitu ya, pada perkuliahan kali ini untuk mata kuliah bioinformatika itu sebesar 2 SKS yang setara dengan 90 jam aktivitas mahasiswa per semester. Jadi nanti akan kita bagi gitu ya, bagaimana kemudian pertemuan tatap muka yang kurang lebih ini akan memakan waktu 100 sampai 120 menit ya setiap pekannya, lalu juga kemudian nanti ada tugas mandiri, lalu juga kemudian tugas struktur yang kemudian akan ditambahkan ya ketika perkuliahan. Lalu di luar SKS mata kuliah ini juga ada SKS praktikum yang kemudian juga wajib diambil ya untuk mahasiswa program sarjana mikrobiologi, yaitu sebesar 2 SKS dengan total aktivitas 90 jam per semester, di mana memang untuk praktikum itu sendiri pada program studi sarjana mikrobiologi itu akan meliputi aktivitas kuliah lapangan ya bersama dengan proyek ekologi, evolusi dan fisiologi mikroba, sehingga memang memerlukan jumlah jam pembelajaran yang lebih tinggi. Untuk media pembelajaran itu kita akan lakukan dalam platform EduNext dan MS Teams, sehingga materi-materi pembelajaran gitu ya ataupun rekaman, kemudian juga materi perkuliahan itu bisa diambil di platform tersebut. Nah, sekarang kita coba masuk ke apa sih yang sebetulnya akan dibahas di dalam mata kuliah ini. Jadi untuk mata kuliah BM 3104 atau bioinformatika ini, dia akan terdiri ada 8 bahan kajian di sini, di mana pada hari ini, yaitu adalah pada pengantar, kita akan bahas ada beberapa tema terkait dengan mulai dari definisi, lalu kemudian bagaimana revolusi data biologi, lalu juga bagaimana kemudian ruang lingkup dalam bioinformatika itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah kita akan berbicara mengenai database ya dalam bioinformatika, karena memang database ini memiliki peranan yang cukup penting. Lalu kita masuk nanti ke kajian yang selanjutnya yang merupakan ini adalah disebut sebagai heart of bioinformatics, yaitu adalah alignment atau yang sering disebut juga sebagai penjajaran urutan DNA atau kemudian protein. Lalu kajian yang selanjutnya itu adalah analisis filogenetik ya secara molekuler. Jadi kita akan melakukan kajian evolusi ya, pendekatan evolusi dengan menggunakan data-data molekuler, yaitu dari data-data DNA dan protein. Setelah itu juga kemudian kita akan melakukan kajian terkait anotasi genom ya. Jadi dari data genom-genom berbagai macam organisme, lalu kita akan prediksi struktur gen dan juga akan membahas elemen regulatornya itu seperti apa. Lalu yang keenam itu ada analisis struktur RNA dan juga kemudian struktur protein yang merupakan elemen fungsional dalam proses biologi molekuler. Lalu bagaimana juga kita menggunakan analisis data bioinformatika atau multi-omics di sini menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita juga mengenal kecerdasan buatan dalam bioinformatika.
Nah, dari 8 bahan kajian tersebut, nah kalian diharapkan itu bisa gitu ya memenuhi ke-7 capaian pembelajaran dari mata kuliah itu sendiri. Di mana dari 7 capaian pembelajaran tersebut itu 4 diantaranya itu adalah terkait dengan pemahaman. Jadi kalau kita bicara pemahaman itu dalam Bloom taksonomi itu adalah level yang kedua, di mana kalian harus bisa menjelaskan kembali apa yang kemudian disampaikan oleh dosen itu di kelas gitu ya. Lalu kemudian ada tiga capaian pembelajaran yang ini levelnya itu jauh lebih tinggi, yaitu adalah pada level aplikasi, di mana mahasiswa ini harus mampu mengaplikasikan, salah satunya adalah membangun atau rekonstruksi pohon filogenetik, juga relasi struktur ya, sequence dan struktur. Kemudian yang terakhir juga bagaimana menggunakan bahasa pemrograman berbasis Linux, R dan juga Python untuk mengolah data-data. Nah, kesemua capaian pembelajaran mata kuliah tersebut ini akan kemudian kita bagi. Jadi ini akan ada 16 pertemuan ya, di mana setiap pekannya ini sudah kemudian kita coba susun sedemikian rupa. Jadi pada pekan pertama misalnya ini pada hari ini kita akan bahas terkait dengan definisi bioinformatika dan juga ruang lingkupnya. Lalu pada pekan kedua itu nanti ada pengenalan basis data. Pekan ketiga itu akan ada kuliah tamu ya oleh Prof. Yen Wei Chu dari Institute of Genomics and Bioinformatics dari Taiwan. Lalu untuk 4, 5, 6 kita akan fokus pada pembahasan analisis sequence ya, baik DNA, RNA ataupun protein. Dan di pekan ketujuh kita akan lakukan di sini ujian tengah semester. Lalu pada mulai pekan 8 sampai kemudian pekan ke-16 itu kita akan mulai dari topik ya, mulai dari konsep filogenetik dan aplikasinya, lalu juga struktur organisasi genom, prokariot, eukariot, anotasi genom, lalu juga kemudian akan ada pengantar analisis omik, dan nanti kita akan coba lebih banyak membahas terkait dengan studi kasus secara spesifik untuk program studi sarjana mikrobiologi ini. Studi kasusnya adalah terkait Microbial Genome Project dan juga kemudian Microbiome Project yang nanti kemudian bisa diterapkan gitu ya dalam kelompok yang ada di dalam kelas ini. Lalu kita juga akan mulai memperkenalkan ya kecerdasan buatan atau AI ini, terutama dalam melakukan analisis bioinformatika. Dan terakhir ya tentunya kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi, di mana yang referensi yang pertama ini merupakan referensi yang utama ya, yang bisa kemudian dijadikan rujukan. Sedangkan untuk yang lainnya ini merupakan buku-buku ya, referensi tambahan yang dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan ya. Kemudian untuk proses penilaian itu sendiri pada mata kuliah ini gitu ya, kita akan bagi ini menjadi 4 komponen, di mana yang pertama untuk ujian tengah semester itu akan mempunyai bobot sekitar 35%, untuk UAS itu sekitar 35% juga, untuk kuis itu ada 10% ya. Jadi ini perlu dipastikan ya selalu hadir gitu ya, dan kemudian ada penilaian makalah dan presentasi proyek kelompok itu sekitar 20%. Baik, ya jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan mata kuliah ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini terkait dengan mata kuliah ini, apa yang kira-kira penasaran ingin ditanyakan? Ya, baik, silakan. Ingin bertanya Pak, tadi kan ada kuliah tamu ya Pak. Di kuliah tamu itu nanti apakah ada penugasan juga Pak yang diberikan? Iya, biasanya nanti akan ada resume, lalu juga kemudian nanti akan ada kuis juga ya di situ. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin terkait mata kuliahnya atau susunannya segala macam? Oke, belum ada ya. Nah,
Oke, kalau belum ada pertanyaan ya saya akan coba lanjutkan kembali. Salah satu juga yang perlu kita sepakati bersama di kelas ini ya yang pertama adalah mari kemudian kita membangun budaya yang positif gitu ya. Jadi budaya yang positif ini bahwa kita hadir di sini, Anda sebagai mahasiswa itu harus bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Jadi tentu tidak ada toleransi bagi mahasiswa yang curang atau menyontek ya, jadi jangan sampai kemudian menyontek ini menjadi faktor budaya di sini ya kalau kita lihat di gambar ataupun kemudian faktor genetik gitu ya, karena ya tentunya ini bisa mempengaruhi kehidupan Anda ke depannya ya. Jadi ini adalah prinsip yang harus Anda pegang gitu ya, jangan sampai kemudian saya mencontek dan tentunya ya fokus pada prestasi ya. Jadi prestasi yes dan jujur itu kemudian harus. Lalu juga saya menyadari bahwa tidak semua orang ya, tidak semua mahasiswa juga itu punya kemampuan yang sama untuk menyerap gitu ya informasi-informasi yang ada. Tetapi sekali lagi ya kita harus bisa berpikir secara positif ya. Kita pasti bisa kalau kita berpikir kita bisa ya. Dan ini adalah yang terakhir tentunya ya kita usahakan ya bawa HP itu dalam kondisi nada senyap ya. Baik ya, ada pertanyaan terkait dengan kesepakatan kita dalam kuliah ini? Tidak ada ya, oke. Jadi ya kita akan mulai gitu ya perkuliahan kita gitu ya terkait dengan bioinformatics itu sendiri. Yang kalau kita lihat misalnya di sini, nah ini adalah suatu word cloud ya. Jadi word cloud yang menggambarkan kemudian bioinformatics itu sendiri, di mana kita lihat beberapa keyword pentingnya dari bioinformatics itu yang utama ada data, lalu ada sequence, ada database, ada NGS, ada protein dan tentunya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memulai ya, saya kemudian ingin bertanya nih gitu ya kepada kalian semua. Jadi kalau misalnya saya kasih kuis gitu ya di hari ini gitu ya, ini kuisnya adalah seperti ini. Jadi kira-kira kalau diberikan pertanyaan seperti ini gitu ya, jadi do you know what sequence this is? Jadi kalau saya kasih nih misalnya kertas masing-masing, kira-kira tahu nggak ini sequence apa? Ya, ini kan udah tahu ya. Ini gambar apa ini? Oke, ini gambar DNA. Jadi tahu ya bahwa ini adalah susunan urutan sequence dari DNA. Ya, DNA terdiri dari 4 karakter state, yaitu adalah dari A, T, G, C, gitu ya. Nah, dari susunan ini ya nggak ada yang tahu, pasti nggak ada yang tahu. Bahkan Profesor Bioinformatics pun juga nggak akan tahu kalau dikasih soal ini, gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita coba sederhanakan nih, gitu ya? Kalau kita coba sederhanakan, misalnya soalnya saya ganti nih kuisnya. Misalnya jadi seperti ini. Ini sequence apa? Sequence apa coba ini? Oh ya, ini sequence asam amino, ya. Asam amino ya jauh lebih pendek dari yang tadi. Tapi masih tahu nggak kita kira-kira ini apa? Ya itu belum kebayang, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, gitu ya, di sini, kira-kira apakah sudah lebih kebayang ini apa? Apa coba ini? Nah, insulin ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat ya urutan informasi yang kemudian saya tanyakan gitu ya dari awal gitu ya, ini semua terkait dengan proses yang ada dalam bioinformatics. Jadi bisnis proses dalam bioinformatics itu yang saya coba sederhanakan gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, kata kedua itu dia menekankan core keilmuannya ya. Jadi keilmuan dasarnya dalam bioinformatics itu adalah informatics. Informatics itu artinya apa? Secara sederhana
cara kita mengubah suatu informasi. Jadi informatics itu mengubah informations menjadi sesuatu yang sifatnya informatif ya. Informatif kalau dalam bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia dia sudah punya kata sifatnya. Jadi sesuatu yang sifatnya masih unstructured, masih kita belum tahu itu apa, dengan informatics, dengan kemampuan kita menganalisis itu, sehingga kita bisa melakukan proses interpretasi di sini, gitu ya. Nah, untuk kata keduanya, nah ini adalah objeknya. Jadi, secara umum, ya ketika kita bicara bioinformatics itu, kita bicara cara memproses dari sesuatu yang tidak kita ketahui, ini apa, sampai kemudian kita tahu, oh itu ternyata adalah insulin. Nah, menggunakan apa? Data-data biologi itu sendiri. Oke. Nah, jadi secara definisi pun kalau kita kemudian lihat gitu ya bahwa bioinformatics itu masih mempunyai definisi yang cukup beraneka ragam ya. Jadi dari Oxford Languages misalnya dia bilang bahwa bioinformatics itu adalah science of collecting and analyzing complex. Jadi collecting itu adalah satu hal, analyzing itu juga kemudian satu hal. Jadi collecting kalian produksi data misalnya dalam eksperimen gitu ya. Lalu kemudian pada definisi yang lain itu bisa berbeda nih. Misalnya bioinformatics itu ya as related to genetics and genomics itu adalah scientific subdiscipline. Nah, kata kuncinya adalah using computer technology untuk apa? Untuk mengkoleksi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mendiseminasi. Fokusnya pada apa? Pada DNA dan juga kemudian tadi sequence dari asam amino. Nah, sehingga memang kalau kita bicara dalam konteks definisi bioinformatika gitu ya. Nah, ini adalah gambar, ya, ini adalah gambar favorit kalau menjelaskan bioinformatika itu karena dia adalah transdisiplin, artinya adalah dia itu disusun atau kemudian didukung, disupport oleh berbagai macam bidang ilmu, maka mendefinisikan bioinformatika pun itu bisa beraneka ragam. Sama seperti orang yang kemudian ditutup matanya, ini group of scientists were asked to describe bioinformatics. Orang ditutup matanya diminta menjelaskan tentang gajah dari apa yang kemudian mereka bisa rasakan atau mereka bisa raba. Tentu di sini hasilnya akan bermacam-macam definisinya. Tetapi kita perlu bisa memahami bahwa apa sih yang menjadi backbone atau kemudian latar belakang dari keilmuan bioinformatics itu sebagai keilmuan transdisiplin itu adalah dari bidang statistik, informatics, biology, ya nucleotides and protein sequence and related information sebagai databases, dan juga itu adalah mathematics. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, bidang-bidang tersebut itu menopang. Makanya kenapa definisinya itu bisa cukup beragam. Nah, kalau kita coba lebih spesifik lagi gitu ya, kita bandingkan apa sih bedanya bioinformatika dengan bidang-bidang lain yang juga sedang tren saat ini. Misalnya ada biostatistician, ada data scientist gitu ya. Nah, ini bioinformatician itu dia merupakan kombinasi antara keilmuan dari biologis dan juga computer science ya. Nah, sedangkan untuk statistik dan programmer itu adalah data scientist dan untuk kemudian biologist dan statistician itu adalah biostatistician. Tentu kalian juga ya bisa menjadi Superman ya kalau kemudian kalian mau mengkombinasikan atau mau belajar lebih di bidang-bidang tersebut. Nah, lalu ketika kita bicara tentang bioinformatik itu sendiri, kira-kira fokusnya itu akan ke arah mana? Nah, di sini kita bicara tentang mata uang yang digunakan dalam bioinformatics. Apa sih unit of information atau currency-nya? Yaitu ya sebagai dasar tentunya kita perlu kembali lagi ke konsep biologi molekuler, mulai dari replikasi, transkripsi, dan translasi, di mana
Proses tersebut itu akan menggambarkan ya currency atau mata uang yang bisa kita gunakan dalam bioinformatics, yaitu mulai dari data DNA, RNA, protein, sequence, structures, evolutions, pathways, interactions, dan mutations. Yang kesemua data tersebut yaitu adalah ujung-ujungnya untuk bisa kemudian menjelaskan proses ini. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang gitu ya, bioinformatics itu didukung dengan jumlah data yang luar biasa. Jadi ada big data yang muncul setelah adanya teknologi omics juga yang kemudian semakin lama semakin maju. Di mana omics itu dia akan menangkap data yang cukup besar. Nah, di mana di sini ada beberapa layersnya. Kalau kalian lihat ini di bagian sebelah kiri gitu ya, di mana data-data mulai DNA sequence, ekspresi gen, protein, metabolite, dan flux itu bisa kita dapatkan dengan teknologi. Nah, sehingga kita bisa mengurai kira-kira kalau saya punya DNA-nya dengan urutan seperti urutan tertentu, kira-kira fenotipenya seperti apa? Tetapi tentu pertanyaan terbesarnya adalah, nah bagaimana gitu ya kita sebagai saintis itu tidak, atau sebagai peneliti itu tidak tergantung pada analisisnya. Karena tugas yang paling beratnya justru ada di gambar yang ada di sebelah kanan ini gitu ya. Jadi bagaimana ya kita itu bisa menginterpretasikan proses-proses yang terjadi ya dengan kemudian pengetahuan atau ilmu yang ada. Ya, nah jadi inilah yang kemudian akan kita coba lihat satu persatu gitu ya dari pekan per pekan sehingga kemudian kita punya gambaran yang komprehensif. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, kita ini akan baru bahas subtopik yang pertama. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ya jadi kalau tidak ada gitu ya, jadi ini adalah subtopik yang pertama. Nah nanti kemudian kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan sejarah dari bioinformatika itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih gitu ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.